Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid ingkang kaula taati, dumateng para rawuh, para hadirin ingkang sampun pilenggah ingkang kaula mulyakaken. Sepindah monggo sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kaula kalih panjenengan sami nikmat rahmat hidayah saha taufikipun sehingga kaula kalih panjenengan sami saged kepanggih wonten majelis punika netepi amal istiqomah inggih menika ngaji kitab Al-Hikam. Mugi-mugi rawuhe kaula kalih panjenengan sami ndadosaken manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping kalipun selawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian wawasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nuwasil qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Idfin, benamkanlah wujudaka dirimu fi ardil khumur, di bumi kerendahan. Fama maka apa nabata yang tumbuh mimma dari apa lam yang tidak yudfan ditanam la yatimmu tidak sempurna nataijuhu hasilnya. Terjemahan bebasnya, tanamlah wujudmu dalam bumi yang tersembunyi agar tidak dikenali orang. Karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah kerendahan itu adalah tawaddu'. Tanah kerendahan itu tanah di mana popularitas tidak tumbuh subur. Assalamualaikum, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah, benamkanlah dirimu dalam kerendahan bumi. Ya. Supaya apa? Supaya agar tidak dikenali orang. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu, apa yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, buahnya tidak sempurna. Jadi kok ono biji, kok ono napa? Biji ya, biji tanaman itu berada di dalam tanah, ya, dikasih lubang di dalam tanah, kemudian dibenamkan dengan biji yang ada di atas dataran tanah ini sama-sama tumbuh. Maka tumbuh yang baik yang mana? Tumbuh yang baik sing apik sing di dalam tanah. Benih yang di dalam yang ditanam.
Apa tanah kerendahan itu? Tanah kerendahan itu adalah tawaddu. Tanah di mana popularitas tidak tumbuh subur. Nah, di hikmah yang ke-9 ini kita akan belajar tentang bahaya jabatan dan ketenaran. Sebab ini nafsu. Wong pingin terkenal, nggih napa mboten? Wong kepingin dapat panggung di hati manusia. Wong kepingin dijokne menungso. Ini nafsu. Maka orang yang paham, maka dia tidak ingin dirinya ini berada tumbuh di atas tanah, tapi dia ingin dirinya itu tumbuh dari dalam tanah. Maksud kuburlah dirimu, maksud benamkan dirimu di dalam tanah itu apa? Kita ini tidak usah menempuh sebab-sebab popularitas. Ora usah kita ini kepingin terkenal, kepingin viral ya. Ya. Kepingin dijokne wong, mboten usah ngoten niku. Bagi orang yang belajar tentang tasawuf, maka hindari keinginan supaya populer. Benamkan dirimu di dalam tanah kerendahan, tidak usah kita ini menempuh sebab-sebab popularitas. Mboten usah panjenengan iki nawarno awake iki napa? Untuk mendapatkan sebuah jabatan yang membuat napa? Terkenal. Wis aku wae. Kula sanggup. Muni kula sanggup niku nanti pasti enggak sanggup. Sebab dia enggak akan ditolong oleh Allah. Ya. Jadi tidak usah kita menawarkan diri untuk sebuah jabatan yang membuat kita terkenal. Tetapi seandainya takdir terkenal itu ada, ya, gak kepingin terkenal, moron apa? Terkenal. Ya. Seandainya takdir ya terkenal itu ada dan wujud bersama kita, tetaplah kita ini menjadi hamba yang rendah hati. Jangan terus mencari-cari kedudukan. Dadi wali kota durung tuntas kepingin dadi gubernur dadi durung tuntas kepingin dadi presiden. Memaksa pingin jabatan pasti tidak ditolong oleh Allah. Amburadul. Ya. Gak kepingin terkenal, kemudian takdir Allah menjadikan kita terkenal, tetaplah kita ini rendah hati, jangan cari-cari kedudukan, jangan memandang apa? Jabatan itu adalah hal yang besar. Enak ya direktur iku enak ya karek ngongkon. Drijine wah kamu ya. Kamu ke sana. Kamu kerja ini, wah. Terus, menyebabkan syahwat kita kepingin enak tuting-tuting tok iku enak bayarannya gede ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan mencari kedudukan, jangan memandang jabatan itu hal yang terbesar. Tapi pandanglah jabatan itu sebagai apa? Amanah. Pandanglah jabatan itu sebagai amanah dan sarana apa? Untuk mencapai kebaikan yang banyak. Sampean gak oleh jabatan, gak pingin jabatan, tapi ketika jabatan itu menjadi takdir sampean mendapatkan jabatan itu, jadikan jabatan itu sebagai amanah. Jadikan jabatan itu sarana untuk mencapai kebaikan. Nulung wong sing wake. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Di antara doa yang terpenting itu, penting banget doa itu adalah minta diberi pemimpin yang adil. Sebab sampean lek njaluk nang Gusti Allah rezeki gawe sampean dhewe nggih napa mboten? Sampean njaluk apa?
Sanjaluk jabatan dikasih sama Allah untuk sampean sendiri. Tapi minta pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil itu, maka dia menciptakan regulasi yang adil, dia mengayomi dengan pengayoman yang adil, memimpin dengan pemimpin dengan apa? Art of leader-nya yang adil. Gitu. Itu. Jadi jabatan itu sarana mencapai kebaikan yang banyak. Gitu. Ustadz yai ngajai wong neng masjid, gini mboten? Kira-kira akeh sing gelem apa akeh sing ora gelem? Wis kena ditebak, gini mboten? Diajak apik ya, akeh sing gelem apa akeh sing gak gelem? Akeh sing gak gelem. Neng grup iku isine oke enggak? Dikandani ngaji sing teko oke apa titik? Enak, ngono kan? Wis, jawabane kowe iso lah, jawabane kira-kira iso dhewe lah gitu. Gitu. Tapi kalau ada pemimpin yang adil, dia membuat regulasi kepada seluruh pejabat negara di bawah pemerintahan Kabupaten Gresik ini diwajibkan untuk sholat duhur dan sholat asar berjamaah di masjid. Wah, kira-kira kebe enggak masjidnya? Kebe mboten? Kebe. Itulah pemimpin. Pemimpin yang paham, pemimpin yang adil. Dengan regulasinya dia bisa menggerakkan masyarakat. Gerakan sedekah subuh. Wah. Gerakan sedekah subuh. Kira-kira apa? Banyak orang yang tertolong enggak? Banyak orang yang tertolong enggak? Banyak. Karena regulasi itu penting. Erek tertanda Bupati Kabupaten Gresik. Oh. Pahalanya akeh mboten? Banyak. Jadi kan jabatan itu sarana untuk mencapai apa? Kebaikan. Jadikan jabatan itu sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang banyak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau bisa kita ini tidak terkenal, itu jauh lebih bagus daripada kita ini terkenal. Kalau bisa kita ini menyembunyikan amal-amal sunnah kita, jauh lebih bagus daripada kita menampakkan amal sunnah. Kalau amal wajib itu bagian dari syiar, min sya'airillah. Syiar. Tapi sunnahnya orang melakukan kebaikan, sunnah itu itu disembunyikan. Tidak usah ditampakkan. Ya. Nyapa kowe kok ngantuk? Afwan Ustaz, saya biasanya itu kalau isya langsung tidur. Nanti soalnya saya itu jam 2 sudah bangun Ustaz. Ya biasalah Ustaz, istiqomah sejak kecil saya tidak bisa meninggalkan yang namanya tahajud itu. Wah, awalnya Allah pandang itu sebagai amal kemuliaan, tapi karena ngomong gitu, wah, gitu. Bukannya sombong Ustaz ya. Jadi ya ini bagian dari tahadus bin nikmah aja Ustaz. Wah, tapi dalam hatinya, ya Allah, di antara sekian saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini, akulah yang paling taat. Wah, masyaallah. Ini penyakit ini. Ini penyakit perasaan kayak gini nih, penyakit. Ya. Kalau bisa kita benamkan amalan sunnah kita, tidak usah ditampakkan, jangan ditampakkan ini. Ya. Begitu juga dengan jabatan, kalau kita bisa, kalau kita mampu tidak menjabat, ya bagus. Lebih bisa menjaga hati kita ke Allah lebih kuat. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian dengan dia sukarela, mengambil tongkat jabatan itu, kita doakan. Mudah-mudahan dia mampu mengemban amanah. Kita dukung keputusan-keputusan baiknya. Bupati mengeluarkan keputusan baiknya,
bupati menggerakkan dan mengajak masyarakat baik, kita dukung. Kita dukung. Itu. Karena itu bagian yang luar biasa. Kita saja belum tentu mampu kalau diamanai seperti dia. Nah begitu husnudzannya. Tapi yo ora usah digoleki, ora usah apa jabatan itu dicari. Kita perlu belajar kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq ini sibuk ya. Sibuk apa? Sibuk apa? Ngurusi jenazahnya Rasulullah bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana beliau tidak sibuk, bagaimana beliau tidak kehilangan Abu Bakar ini orang yang paling dekat di saat orang nggak ada yang percaya di muka bumi ini. Orang yang percaya cuma dua, Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq tentang kenabian Rasulullah SAW. Ya. Kemanapun Abu Bakar As-Siddiq ini menemani Rasulullah. Kemana Rasulullah ditemani? Ke Gua Tsur ditemani. Ya. Ditemani sampai dicari-cari orang kafir, nyawa taruhannya, bahkan dia Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada cinta kepada dirinya sendiri. Lebih cinta Rasulullah daripada cinta kepada dirinya sendiri. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq diberitahu oleh Rasulullah SAW 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menangis gembira. Sejak saat itu beliau berazam akan seluruh hidupnya menemani Rasulullah. Sejak saat itu cintanya begitu kuat, lebih kuat daripada nyawanya sendiri. Cinta pada Rasulullah lebih kuat daripada nyawanya sendiri. Sahabat sudah, saat Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib menyiapkan pemakaman Rasulullah, sahabat yang lain sudah bermusyawarah. Ya. Para sahabat ini bermusyawarah saat itu suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah sudah menyiapkan tokoh masing-masing untuk menggantikan Rasulullah SAW. Suku Khazraj, ya, beliau orang-orang Khazraj ini yang ada di Madinah, orang-orang Khazraj ini menawarkan Sa'ad bin Ubadah. Ya, menawarkan siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ya. Sa'ad bin Ubadah tidak begitu langsung menerima, tapi beliau menghormati keputusan orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin juga punya pilihan. Gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab masuk pada saat itu saat musyawarah di Sakifah Bani Sa'adah. Jadi sampai sekarang tempatnya itu masih ada, Sakifah Bani Sa'adah. Dekat sama Masjid Nabawi. Dekat sama apa? Masjid Nabawi. Nanti kalau kita umroh, kita ada kunjungan ke tempat-tempat bersejarah sekitar Masjid Nabawi itu termasuk Sakifah Bani Sa'adah. Di situ para sahabat dari Ansor dan Muhajirin bermusyawarah untuk menentukan siapa yang terpilih menggantikan Rasulullah SAW. Saat itu ada di situ Sa'ad bin Ubadah, perwakilan dari suku Khazraj yang ada di Madinah. Kemudian Umar bin Khattab punya jago juga sendiri. Siapa dia? Ubaidillah bin Jarrah. Ya, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kemudian Ubaidillah tidak serta-merta menerima mana tanganmu Ubaidillah? Kami akan berbaiat kepadamu untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Tapi Ubaidillah bin Jarrah mengatakan yang lebih berhak itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Gitu.
Maka selesai pemakaman Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq bergabung ke Saqifah Bani Sa'adah. Di situ, di tempat itu, langsung Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat, dijadikan apa? Dijadikan apa? Khalifah yang pertama. Ya, dijadikan khalifah yang pertama. Terpilih, ya, Abu Bakar As-Siddiq terpilih karena bukan dia meminta jabatan. Tapi dia dipilih oleh syura, para sahabat yang bermusyawarah pada saat itu, semuanya memilih Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku benar, dukunglah. Kalau aku salah, ingatkan. Begitu. Ya. Maka ketika sahabat Abu Bakar terpilih, ya, karena bukan meminta, ya, dan dia mendapatkan amanah, ya, berarti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang tidak gila jabatan, ya. Maka kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya. Justru kalau orang itu meminta jabatan, apa? Sunnahnya apa? Kalau orang meminta jabatan, sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Kulo mawon dadi ketua RT. Hah? Sunnahnya gimana? Hah? Sunnahnya dia tidak dikasih apa? Jabatan. Sunnahnya dia tidak dikasih jabatan. Ya. Karena Rasulullah menyampaikan, ya, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau menceritakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke tempat Rasulullah. Ana wa rajulani, aku bersama dua orang sahabat. Faqala ahadur rajulain, salah seorang dari dua sahabat tadi mengatakan, ummira ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku jabatan. Ummira, angkatlah aku ya Rasulullah sebagai gubernur. Angkatlah aku sebagai pejabat. Dan temannya yang satu juga mengatakan yang sama, ummirna ya Rasulullah. Kasih aku jabatan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna la nuwalli, sesungguhnya kami ini tidak akan menyerahkan jabatan man sa'alahu, kepada orang yang minta. Wala man harrasa alaik, dan kepada orang yang ambisi untuk mendapatkan jabatan. Ya. Cobloslah saya. Cobloslah saya gitu. Ya. Kepada orang yang minta, kepada orang yang berambisi untuk mendapatkan jabatan, kata Rasulullah, ojo dikai. Kalau dia minta jabatan, dikasih jabatan itu, dia tidak akan ditolong. Dia tidak akan ditolong. Dia tidak akan ditolong oleh Allah dan manusia. Ya. Tapi kalau dia tidak minta, terus diberi amanah jabatan itu, ya, maka Allah akan menolong dia. Allah akan menolong dia. Ya. Ya. Ini hadis ini. Hadis. Bagaimana ceritanya Uwais Al-Qarni? Ada yang paham cerita Uwais Al-Qarni? Siapa Uwais Al-Qarni itu? Siapa? Hah? Hamba saya. Dari Yaman. Uwais Al-Qarni itu bukan hamba saya, bukan budak. Dia penduduk ya Yaman. Dia hidup di zaman Rasulullah, tapi dia tidak pernah ketemu Rasulullah. Karena itu namanya dia adalah tabi'in.